Malam ini bagian ke-15 masih syirik besar dan macam-macamnya, ya. Dari kitab Manhaj Firqatun Najiyah, Minhaj golongan yang selamat, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Macam-macam syirik kita sudah sampaikan. Pertama, syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirik dalam sifat-sifat Allah. Yang ketiga, syirik dalam mahabbah, dalam kecintaan. Yang keempat, syirik dalam ketaatan. Yang kelima, syirik dalam hulul. Yang keenam, syirik dalam tasarruf, dalam tindakan. Sekarang kita lanjutkan yang ketujuh, kita di halaman 84, syirik dalam khauf, ya, syirik dalam ketakutan. Maksudnya lebih mentakuti selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik dalam khauf. Fenomena yang kita lihat, ada keyakinan yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin bahwa sebahagian dari para wali yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, ataupun makhluk-makhluk gaib, bisa melakukan dan mengatur suatu urusan serta bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan bahaya. Karena keyakinan ini, mereka menjadi lebih takut kepada para wali, lebih takut kepada para yang gaib itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wali itu atau hal-hal yang gaib yang tidak bisa dicerna secara panca indera, itu lebih mereka takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali yang diagungkan, wali-wali yang dikultus, lalu setelah dia meninggal, dia tidak mau sembarangan kepada wali, sehingga tetap saja dikultus, tetap saja diagungkan, sebab diyakini wali itu bisa mendatangkan mudarat. Atau yang lebih familiar, kita jangan kualat kepada wali, jangan kualat kepada wali. Kalau sudah kualat kepada wali, nah, hidup kita tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Ini kepercayaan kepada wali. Atau kepada benda-benda gaib. Dulu di tahun 90-an, ya, akhir tahun 90-an, saya baru masuk Jakarta. Ada keyakinan kolor hijau mengancam, ya, kolor hijau. Sasarannya mak-mak, ibu-ibu. Banyaklah yang takut, banyaklah yang khawatir, sehingga untuk langkah antisipasi mereka mengadakan berbagai macam penangkal. Yang laris ketika itu bambu kuning, daun kelor, itu dipaku di pintu masuk supaya kolor hijau jangan masuk rumah. Ini contoh. Lebih takut kepada benda-benda gaib yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, tidak bisa dibuktikan secara indrawi, lalu lebih takut kepada mereka daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita menjumpai sebagian daripada mereka berani bersumpah bohong atas nama Allah ketimbang bersumpah bohong atas nama mereka.
Kalau sumpah palsu, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah aku bersumpah. Setelah itu diingkari, nggak masalah aja, tenang-tenang saja. Tapi kalau sudah sumpah demi wali yang berkubur di situ, nah ini takut sekali untuk mengingkarinya. Kalau demikian, lebih dahsyat hukuman wali daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Az-Zumar, ya, surah yang ke-39 ayat 36. Ya, yang tidak pegang kitab boleh buka mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Kembali kepada tauhid rububiyah. Allah itu bukan hanya mencipta, Allah itu bukan hanya memberi rezeki, Allah juga menjaga, memelihara, mengatur dan melindungi. Apakah itu belum cukup? Kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunih, dan mereka menakut-nakutimu dengan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jadi wali-wali sudah mereka jadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Kalau gitu kita tidak boleh percaya kepada wali, Ustaz. Nah, perlu kita sampaikan, wali itu ada. Sebelum ada wali kota, sebelum ada wali murid, sebelum ada wali nagari kalau di Sumatera Barat, ya, sudah ada waliullah. Waliullah yang dimaksud adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya dengan Allah, permintaannya sering diijabah, doanya makbul. Maka kita boleh minta doa kepada wali sepanjang wali itu masih hidup. Namun wali itu tidak punya kekuatan rububiyah, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, ya. Apalagi kalau wali itu sudah meninggal, sudah wafat, tidak lagi bisa mengijabah doa kita, mendoakan kita. Dan kalaupun kita tidak mengunjungi kuburannya, kita lupa kepadanya, dia tidak akan menghukum kita. Ini yang perlu kita ketahui perihal tentang wali. Bukan kita mengingkari keberadaan wali, ada wali Allah itu. Al-Quran yang bicara, Rasul yang menyampaikan, wali Allah itu ada. Tapi kita berkomunikasi dengan wali, bermuamalah dengan wali hanya ketika wali itu masih hidup. Silahkan temui dia, minta doanya, silahkan. Tapi kalau wali itu sudah wafat, kalau wali itu sudah meninggal, maka kita tidak lagi diperkenankan meminta jasanya, menakut-nakuti dia, ya, menakuti, ya, dia, supaya kita jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak seperti itu. Nah, ini kita dipertanyakan oleh Allah. Belumkah cukup Allah memberikan perlindungan kepadamu, ya, kepada hamba-hambanya? Yang terjadi, mereka menakut-nakutimu dengan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan jadikan wali sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah. Maka jangan pernah minta kepada wali, jangan pernah bermunajat di kuburan wali, tapi doakanlah wali itu. Wali itu juga manusia, wali itu juga salah, wali itu juga lupa. Silahkan mendoakannya, jangan minta doa kepada wali. Kemudian di Ali Imran, ini tidak ada dalam kitab,
Di Ali Imran surah yang ketiga ayat 175, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan teman-teman setianya. Jadi itu tidak lebih dari waswasus syayatin, waswasnya syaitan. Ya, lo kalau nggak berikan sesajen, ya mungkin di malam Jumat Kliwon, terwali itu kualat nanti kamu, nanti hidupmu ndak akan tenang, hidupmu akan susah. Maka rutinlah setiap waktu datang ke kuburnya, bermunajat kepadanya, jangan sampai wali itu marah kepadamu. Ini adalah waswasus syayatin, waswas yang dihembuskan oleh syaitan, talbisul iblis. Ya, inilah talbisnya iblis. Ini harus kita waspadai. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau memang kalian benar-benar orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi iman kita dipertaruhkan. Kalau kita sudah menakuti mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, iman kita perlu ditinjau ulang. Kalau kita sudah menakuti mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, iman kita, tauhid kita perlu dipertanyakan. Nah, inilah yang dikatakan syirik dalam takut, syirik dalam ketakutan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian kita nggak boleh takut, Ustaz. Nah, takut yang mana dulu? Kalau takut kepada binatang buas, takut kepada binatang berbisa, takut kepada orang yang zalim, itu manusiawi. Itu tidak akan menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Malah kita disuruh menghindar dari mereka. Ya, hati-hati di situ ada binatang buas. Jangan ke situ, ke sini lewatnya. Disuruh menghindar. Di situ ada semak belukar, itu ada binatang berbisa, bersarang di situ. Jangan dekat situ. Disuruh kita berusaha menjauhinya. Menandakan ini tidak memasukkan kita kepada kesyirikan. Ada orang gila bawa parang. Kita takut kepada mereka. Apakah kita syirik? Tidak. Menghindar darinya. Ada orang zalim, ya, temperamen, dikit-dikit marah, dikit-dikit main bacok. Kita takut kepada mereka. Manusiawi, tidak masalah. Jadi yang tidak boleh ditakuti itu yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas, tidak masuk secara ilmiah, secara logika, ya, dan tidak bisa dicerna secara indrawi. Ini yang tidak boleh kita takuti. Ini hanya sekedar waswasus syayatin, sekadar talbisul iblis belaka. Inilah yang dilarang oleh Allah. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka, tapi wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Sekarang kita berlanjut yang ke-8, syirik dalam hakimiyah. Syirik dalam hakimiyah. Termasuk dalam syirik hakimiyah, maksudnya kekuasaan, yaitu
mereka yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut, atau dia memandang bahwa hukum Islam tidak lagi sesuai dengan zaman. Hukum Islam itu kan di zaman onta, sekarang zaman challenger, ya nggak up to date lagi lah, ya. Maka perlu dibuat undang-undang untuk penggantinya. Jadi mereka lebih mengutamakan undang-undang yang dibuat oleh manusia daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada syirik dalam hakimiyah, ya. Syirik dalam hakimiyah. Yang tergolong musyrik dalam hal ini adalah para hakim, para penguasa yang membuat serta memberlakukan undang-undang, dan juga orang-orang yang mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut. Mematuhi secara sukarela. Tapi kalau mematuhi secara terpaksa, ini tidak termasuk. Ya. Kalau tidak dipatuhi, kita dianggap pembangkang, ya, lalu diseret ke dalam penjara. Ya, nah maka kita tidak termasuk. Yang dimaksud mematuhi di sini, yaitu mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut, ya, dengan sukarela, dengan sukarelanya. Ini yang menjerumuskan kepada kesyirikan, syirik dalam hakimiyah. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Ma'idah, ada 3 ayat yang memvonis kita. Al-Maidah surah yang keempat, pertama ayat 44, yang kedua ayat 45, dan yang ketiga ayat ke-47. Nah, sekarang kita ke Al-Maidah surah yang kelima. Kita ke ayat 44 dulu. Kita ambil saja ujungnya, ya. Kita tidak dari awal. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah terancam kafir. Mereka itulah terancam kafir. Kemudian Abdullah ibnu Abbas sebagai pakar tafsir di masa sahabat menafsirkan ayat ini, kafir yang dimaksud satu di antara 2 kemungkinan. Ya. Di Tauhid jilid 2 kita sudah belajar kafir itu 2. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir amali. Kafir i'tiqadi kufrun akbar, kafir besar. Kafir amali adalah kufrun asghar, kafir kecil. Bagaimana jelasnya? Kalaulah memutuskan hukum tidak sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, dengan alasan karena memang aturan-aturan Allah itu sudah ketinggalan, aturan Allah itu sudah tidak sesuai lagi, maka mereka menolak. Inilah yang menjerumuskan kepada kufrun akbar, kafir besar. Namun ketika dia menjatuhkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, dengan wahyu Allah, dengan pertimbangan, karena banyak yang tidak setuju, banyak yang membantah,
ya bagaikan menentang matahari. Apalagi di alam demokrasi pada hari ini, yang diterima itu adalah pendapat terbanyak, terlepas itu salah. Dari lubuk hatinya yang paling dalam masih mengakui kebenaran hukum Allah, kebenaran wahyu ilahi. Tapi apa hendak dikata, karena kelemahannya dia tidak bisa mendirikan syariat Islam, tidak bisa menerapkan hukum Allah, maka menurut Abdullah ibnu Abbas, orang ini jatuh kepada kufrun asghar, kafir kecil, atau disebut juga kufrun duna kufrin, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, itu tafsiran daripada Al-Maidah ayat 44. Lalu di ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang menjatuhkan hukum tidak sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah, maka mereka terancam zalim. Zalim artinya musyrik. Nah, ini pelajaran kita. Syirik dalam hakimiyah, syirik dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum Allah, tapi menerapkan hukum yang dibuat oleh manusia. Kita melompat ke ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, mereka terancam fasik. Ya, kafir, zalim, fasik. Ini ancaman bagi orang yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang macam syirik cuman sampai 8 nomor, tapi di dalam kitab ada sampai 11 nomor. Itu bukan macam syirik, ya. Nomor 9, nah itu bukan macam syirik, tapi itu adalah dampak, ya, akibat fatal daripada dosa syirik, ya. Jadi nomor 9 itu bukan macam syirik, jangan nanti terkecoh. Itu merupakan dampak, ya, akibat fatal daripada dosa syirik. Ternyata dosa syirik, atau tepatnya syirik besar, ini bisa menjadi banjir bandang yang akan meluluh lantakkan amal ibadah kita, akan menghapuskan pahala ibadah kita. Ini ada dalam 2 surah. Pertama Az-Zumar surah 39 ayat 65. Nanti dilanjutkan Al-An'am surah 6 ayat 88. Allah berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah kuwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu. Kandungan wahyu itu adalah la in asyrakta, diawali dengan lam taukid, artinya sungguh. Ini serius, ini tidak main-main. Jadi setiap yang diawali dengan lam taukid itu serius sekali, sungguh-sungguh, tidak main-main. La in asyrakta, sungguh kalau kau syirik
mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, diulang lagi lam taukid, sungguh batallah amalmu. Ya, kalau demikian diulang lagi lam taukid, wala takunanna minal khasirin, sungguh jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Syirik besar menghapuskan amal. Syirik besar menjadi banjir bandang, menghanyutkan seluruh amal ibadah kita. Jadi saudara-saudara, kalau merasa 5 waktu tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah. Ya, tambah lagi sholat sunnah. Kalau merasa Ramadannya selalu full, alhamdulillah, tambah lagi puasa-puasa sunnah. Selalu mengeluarkan zakat, infak, sedekah, alhamdulillah. Sudah berangkat haji dan umroh, alhamdulillah. Tapi jangan menapik dada dulu. Periksa akidahnya. Kalau akidahnya tauhid, alhamdulillah, pahala itu akan terpelihara dan ganjarannya akan diterima nanti di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata akidahnya bercampur dengan syirik, jangan pede dulu. Pahala amal ibadah itu akan luluh lantak, akan hancur berantakan. Nah, inilah yang dikatakan Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau syirik mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalmu dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Ini Rasulullah lupa. Yang semua kita tahu Rasulullah itu maksum. Yang semua kita tahu beliau itu sudah dijamin masuk surga. Yang kita semua sudah faham beliau itu Habibullah, kekasih Allah. Yang kita semua sudah sepakat beliau itu Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ternyata berkenaan dengan dosa syirik, beliau tidak basa-basi. Allah tidak basa-basi. Allah tutup poin. Allah tidak pandang bulu. Semuanya sama. Kalau syirik mempersekutukan Allah, hapus amalnya. Apalagi kita tidak maksum. Kita tidak ada jaminan khusus untuk masuk surga. Kita bukan Habibullah. Kita bukan Khalilullah. Siapa kita? Gak ada keistimewaan kita. Nah, maka Allah tegaskan di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Walau asyraku, apalagi umat Muhammad yang tidak maksum, tidak ada jaminan surga, bukan Habibullah, bukan Khalilullah. Ya. Walaupun ngaku-ngaku Habib keturunan Rasul, nggak ada jaminan. Kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya hapuslah apa yang pernah mereka amalkan. Jangan mentang-mentang merasa keturunan Rasulullah lalu bisa berbuat apa saja, ngawur. Saya ini keturunan Rasulullah, lalu bisa berbuat apa saja, ini ngawur. Rasulullah saja tidak ada perlakuan khusus terhadap dosa syirik ini, diperlakukan sama oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuman yang ngaku-ngaku keturunan Rasul. Nah ini ya, ancaman yang pertama, ya, akibat fatal yang pertama merupakan banjir bandang, akan menghapus, meluluh lantakkan pahala amal ibadah kita. Sudah berapa tahun umur kita? Sudah berapa rakaat kita sholat? Sudah berapa tahun kita puasa? Apakah kita tidak sayang?
kalau pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa kita habiskan uang untuk berangkat ke Mekah, haji, umrah? Sudah berapa uang kita habiskan, kita masukkan ke dalam kotak amal? Tidak sayangkah kita kalau pahalanya dihapus oleh Allah? Nah, maka dari itu, jauhi dosa syirik. Jauhi dosa syirik. Kalau sudah sadar terlanjur, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nanti mati sebelum bertaubat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Tidak diampuni Allah bila mati sebelum bertaubat. Ada di An-Nisa surah 4 ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Awas, hati-hati dengan dosa syirik. Malaikat maut menjemput kita tidak minta izin, langsung datang tiba-tiba sekonyong-konyong. Maka jangan tunda-tunda untuk bertaubat, ya. Segeralah bertaubat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Jangan tunda lagi, sekarang juga. Jangan ulur-ulur waktu lagi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat maut sudah datang menjemput, padahal belum bertaubat dengan dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kalau demikian, kita tidak berhak untuk masuk surga. Kita akan direndam dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Ujung ayat, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi dosa syirik mempersekutukan Allah. Ah, itu sebabnya dosanya tidak diampuni kalau mati sebelum bertaubat. Di ayat 116, awal ayatnya sama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama persis. Tapi ujungnya berbeda. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, dia sudah tersesat sejauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida, sesat yang jauh. Contoh, kita mau ke Pulau Gadung, ya, kita mau ke Pulau Gadung. Kita keluarkan mobil, keluarkan motor, arah ke selatan. Nanti mentok, ya, di Asam, Pangkalan Asam atau Rawa Selatan, belok kiri, terus insya Allah sampai di Pulau Gadung. Tapi kalau ternyata, atau kita naik angkutan, naik busway, ya, naik apa saja mobil, ya, stop, ya, langsung naik, langsung jalan sampai insya Allah. Tapi kalau kita nyebrang, kan ada tuh, ya, JPO, jembatan penyeberangan orang, kita nyebrang lalu naik di situ arah ke barat, sampaikah kita di Pulau Gadung? Tidak. Di mana sampainya? Senen, terus ke Monas,
tambah lagi, ya bisa sampai di Grogol, di Kalideres. Ini dikatakan dhalalan ba'ida, sesat yang jauh. Nah, begitu pula kalau kita mau ke surga, ya, kita mau ke surga nggak? Mau. Siapa yang mau ke neraka? Tunjuk, saya kasih hadiah. Nggak ada. Ya, semuanya sepakat mau ke surga. Ada, kita berhadapan dengan simpang dua. Ya, di simpang dua, ke kanan jurusan tauhid, ke kiri jurusan syirik. Nah, awas jangan salah pilih. Kalau kita mau masuk surga, ambil ke kanan jurusan tauhid, insya Allah selamat masuk surga. Tapi kalau ternyata kita salah memilih jalan syirik, maka inilah yang dikatakan dhalalan ba'ida, sesat yang jauh, sampainya di neraka. Pakai air mata darah tidak akan sampai di surga. Nah, ini yang dikatakan dhalalan ba'ida, sesatan yang jauh. Begitupun kalau kita mau masuk surga, kalau kita salah menempuh jalan syirik, ya, telah 8 macam kita sampaikan, macam-macam syirkun akbar, maka kita akan sampai ke neraka, tidak akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke Al-Maidah di ayat 72. Ya, ini tidak kita tulis. Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu. Artinya orang yang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kewajiban kita lah untuk, ya, berjaga-jaga menjauhi dosa syirik. Ya, di halaman 86 paling bawah, semua macam syirik itu wajib dijauhi. Kalau kita di luar kemampuan kita tidak bisa menjauhi, tetap saja melakukan, mungkin karena lupa, mungkin karena terpaksa, mungkin karena beratnya godaan, tidak bisa kita mengatasinya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa sebagai penawar, sebagai penebus, sebagai obat, ya, antivirus. Ya, kalau komputer kita terkena virus, bisa menghapuskan semua data. Nah, maka ada antivirusnya. Nah, begitu juga setelah kita berhati-hati dengan kesyirikan, ternyata di luar kemampuan kita terjerembab juga di sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk kita. Nah, saya berharap masing-masing kita menghafalkan doa ini. Ya, yang tidak punya bukunya boleh difoto, bawa handphone kan? Nah, foto di buku itu lalu hafalkan, ya, untuk kita baca. Ya, jadi tidak perlu kita tuliskan di papan, ya, kita tinggal foto saja. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari musyrik mempersekutukanmu
dengan sesuatu yang kami ketahui. Nah, ini yang sengaja ini. Dan kami memohon ampun juga kepadamu dari kemusyrikan, dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Ya, apalagi sekarang zaman fitnah syubhat, tauhid sepertinya syirik, syirik sepertinya tauhid. Ya, begitu. Ada ustadz yang selalu dakwahnya dakwah tauhid, ketika wafat dianggap wafatnya, matinya seperti Abu Jahal. Nah, ini kan syubhat ini. Ya. Ada yang pelaku kemusyrikan, itu yang dielu-elukan. Ya. Itu yang dikultus. Nah, maka dari itu kita diajarkan Nabi doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan muadzin tanya jawab setelah azan Isya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة.